Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita juga akan bergabung dengan Fikri Rofiul Haq yang berada di Gaza, Palestina. Ini relawan Mercy yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mas Fikri. Ini kita ganggu istirahatnya ya, menjelang sahur nih. Menjelang sahur ya. Selamat pagi, Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Arief dan Mbak Pratik. Iya. Bagaimana Mas kondisi di Gaza, Palestina memasuki bulan suci Ramadan? Kemarin kita juga melihat sudah ada tarawih yang dilakukan di sana di tengah puing-puing. Bagaimana kondisinya? Ya, memang umat Muslim yang ada di jalur Gaza dan juga di tepi barat secara umum memang sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan itu pada Senin 11 Maret 2024 dan memang di beberapa tempat mereka bisa melaksanakan sholat tarawihnya, namun dengan fasilitas yang seadanya, hanya mereka bisa mengandalkan halaman masjid karena masjid di sampingnya sudah hancur, sudah tidak bisa layak dipakai begitu karena informasinya memang ratusan masjid sudah mengalami kerusakan yang begitu banyak sehingga memang banyak masyarakat yang ada di jalur Gaza juga tidak bisa melaksanakan sholat tarawihnya, dan memang di beberapa tempat mereka bisa melaksanakan sholat tarawih dengan sekali lagi fasilitas yang ada dan juga kurangnya minim cahaya dan juga listrik yang mereka dapatkan. Namun sekali lagi mereka tidak putus asa atau tidak masih terus bersemangat untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan melaksanakan sholat tarawih yang seadanya, dan masih banyak sebenarnya masyarakat yang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih karena memang kondisi yang masih mencekam. Kita tahu bahwa gencatan senjata gagal sekali lagi diadopsi pada awal Ramadan ini, namun informasinya yang saya dapatkan bahwa akan adanya diskusi lagi mengenai gencatan senjata antara kedua belah pihak pada minggu depan. Dan juga memang selain kondisi yang masih mencekam, juga kondisi pangan dan juga air bersih yang sangat krisis ya yang ada di jalur Gaza. Bahkan mungkin umat Muslim yang ada di dunia bisa merasakan sahur yang begitu nikmat, tapi tidak dengan masyarakat yang ada di jalur Gaza. Mereka sebenarnya sudah berpuasa berbulan-bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan ini tiba, karena mereka sulit mencari bahan pangan dan juga air bersih. Bahkan saat ini bertambah lagi 2 orang bayi perempuan, dua orang bayi perempuan yang dirawat di Rumah Sakit Kamal Udwan di Gaza Utara, ya ini dirilis oleh Kementerian Kesehatan Palestina, meninggal akibat kurang gizi dan juga obat-obatan yang mereka terima, sehingga sampai hari ini total warga Palestina yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi serta kurangnya bahan pangan yang mereka terima adalah mencapai 27 orang, dan sekali lagi mayoritas mereka adalah anak-anak. Dan tentunya juga ini juga membuat kesulitan juga masyarakat yang menjalani bulan puasa Ramadan ini. Tapi sekali lagi semangat mereka tidak putus untuk bertahan di bawah agresi militer Israel dan juga menyambut bulan Ramadan suci ini, bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa. Tapi mungkin berbeda dengan tahun lalu di mana mereka masih bisa berkumpul dengan sanak keluarga mereka, tapi berbeda dengan tahun ini mereka berpuasa tidak dilengkapi anggota keluarga mereka yang lengkap dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang nyaman karena rumah mereka banyak yang sudah hancur. Ratusan ribu rumah sudah dihancurkan oleh pihak Israel, dan juga mereka tidak memiliki lagi masjid atau tempat-tempat ibadah mereka untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita berharap semoga gencatan senjata minggu depan bisa terwujud, minimal gencatan senjata sementara pada bulan Ramadan ini, agar umat Muslim yang ada di jalur Gaza bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan tenang. Mas Fikri, hari kedua ibadah puasa Ramadan di Gaza Palestina, apakah memang masih ada juga serangan-serangan Zionis Israel
yang merenggut korban nyawa di Gaza, Fikri? Ya, hari ini saya membaca dari rilis Kementerian Kesehatan Palestina lagi, memang terdapat 7 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel pada bulan suci Ramadan ini, ya, sehingga mengakibatkan 67 warga meninggal serta 106 warga mengalami luka-luka, dan update korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini terdapat 31.100 lebih warga yang meninggal, di antara mereka 13.400 lebih adalah anak-anak dan juga 9.000 lebih dari kalangan wanita, serta tak luput juga tim medis juga menjadi target sasaran Israel, 364 jumlahnya, dan juga 133 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Dan korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 72.760 lebih, dan sekali lagi mayoritas mereka didominasi oleh anak-anak dan juga perempuan, belum lagi tim medis atau warga sipil yang ditangkap akibat invasi-invasi darat, karena ketika pihak Zionis Israel melakukan serangan-serangan darat, menyerbu rumah sakit yang mereka fitnah banyak pejuang-pejuang Palestina ataupun Hamas begitu, tapi faktanya ketika mereka merilis sebuah video penangkapan yang mereka katakan ini adalah pejuang-pejuang Palestina menyerahkan diri kepada mereka, namun ketika sudah diteliti oleh media-media lokal atau media setempat ataupun bahkan media dunia, bahwa terdapat dari sandera-sandera tersebut adalah justru tim medis, warga sipil yang mereka tidak memiliki senjata dan mereka tidak memiliki kesalahan apapun, mereka hanya bertugas di rumah sakit, dan ini masih banyak warga yang ditangkap dan kondisinya sangat-sangat buruk, ya, ditambah dengan kondisi saat ini musim dingin yang ada di Jalur Gaza sangat dingin, bahkan diketahui bahwa mereka tidak memiliki pakaian hangat dan sengaja disiksa oleh pihak Israel di tempat-tempat yang mereka bawa. Fikri, sejalan dengan tema yang sedang kami angkat, Fikri, di studio pada pagi hari ini, seruan MUI untuk memboikot produk Israel. Saya ingin mungkin konkret menanyakan ke Fikri nih, Fikri, di tengah kesulitan asupan pangan ya buat saudara-saudara kita, apalagi mereka menjalankan ibadah puasa juga, apa sih sebetulnya asupan santapan mereka di sahur bahkan berbuka puasa begitu, bisa nggak Anda informasikan pada kami? Iya, sebelum puasa Ramadan ini datang juga sebenarnya sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka sudah terbiasa berpuasa begitu, bahkan sangat miris, ya, mereka hanya bisa makan sehari sekali atau bahkan 2 hari sekali karena minimnya pasokan makanan yang mereka dapatkan begitu atau yang mereka terima, belum lagi bantuan-bantuan ini masih terus dibatasi oleh pihak Zionis Israel. Ini sangat sulit sekali untuk masuk ke Jalur Gaza yang ada di kota Rafah antara perbatasan Mesir dan juga Jalur Gaza. Dan juga baru-baru ini memang ada juga bantuan-bantuan yang diturunkan melalui udara, namun sekali lagi bantuan-bantuan ini kurang efektif begitu karena jumlah yang begitu kecil, bahkan banyak insiden-insiden yang justru membuat meninggal masyarakat Gaza yang sedang menunggu, karena banyak insiden-insiden bahwa parasutnya tidak terbuka sehingga jatuh dengan kecepatan yang tinggi, dan data yang saya dapatkan sudah ada 5 orang yang meninggal akibat bantuan itu terjun dari langit dan karena mengalami insiden-insiden tersebut. Dan memang masyarakat Gaza ya hanya, kalau saya setiap hari kan kita ngobrol begitu dengan masyarakat, ya mereka sahur mungkin dengan kentang rebus saja, dan nanti ketika berbuka ya dengan kentang rebus lagi, karena memang kentang ya masih cukup bisa mereka jangkau gitu yang ada di Jalur Gaza. Dan itulah menu mereka yang pada normalnya ya, pada saat perang ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun lalu yang mereka bisa menyantap makanan-makanan besar seperti ayam panggang ataupun makanan-makanan besar lainnya. Tapi ini berbeda dengan masyarakat yang mereka hanya tidak bisa banyak pilihan. Mereka mendapatkan makanan saja mereka sudah bersyukur sekali, karena sekali lagi kesulitan yang mereka alami begitu parah. Setiap hari pangan juga terus menipis dan juga bantuan juga masih sangat sulit untuk mereka dapatkan.
Baik, terima kasih banyak Mas Terima Fikri kasih. atas waktunya. Kita sama-sama berdoa semoga minggu depan ada kabar baik Ada gencatan. mengenai gencatan senjata dan juga harapannya rakyat Palestina tetap kuat menghadapi agresi militer Israel dan juga khususnya di bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Mas Fikri, sehat selalu, jaga keselamatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan ya dialog kita ya bersama dengan Pak Ziad dan juga Pak Haryadi Sukamdhani. Saat lagi pemirsa, kami akan kembali.